Philadelphia. Nah, kita berbicara tentang hidup dalam penggembalaan yang benar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, betapa penting kita hari ini berbicara tentang hidup dalam penggembalaan yang benar. Sebab siapa yang harus kita gembalakan dan siapa gembala kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 3 ayat 14, coba dibaca. Yeremia 3 ayat 14, Iya. umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Terus, Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Tuhan mengumpulkan kita. Dulu kita memang anak-anak pemberontak, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, anak-anak yang tidak bertobat, ya. Tetapi Tuhan merasa sayang kepada kita, lalu Tuhan kumpulkan kita ini masing-masing. 2 orang dari setiap keluarga itu berbicara suami istri. 1 orang dari setiap kota itu berbicara individu, pribadi. Apakah saudara sebagai pemuda, apakah saudara sebagai remaja, saudara-saudaraku, bahwa kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan dan dikumpulkan di Sion. Sion itu berbicara tempat penggembalaan. Nah, di sanalah Tuhan angkat gembala untuk menggembalakan kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah saudara dikumpulkan, jemaat-jemaat itu dikumpulkan, dibawa ke Sion oleh Tuhan, di sana Tuhan angkat gembala. Coba dibaca ayat 15. Ayat 15. Iya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, Tuhan mengangkat gembala. Tuhan mengangkat gembala untuk menggembalakan jemaat yang telah dikumpulkan Tuhan tersebut. Yang telah Tuhan kumpulkan, yang mereka adalah anak-anak pemberontak. Mereka dulu anak-anak tidak bertobat, tidak tahu arah hidupnya kemana, tapi Tuhan bawa mereka ke Sion. Jadi Tuhan yang sedang berusaha mengumpulkan jiwa-jiwa itu untuk datang digembalakan. Tuhan berusaha, Tuhan sedang menarik. Tuhan ingin mengumpulkan 2 orang dari setiap keluarga. Ini berbicara suami istri. Tuhan mengumpulkan 1 orang dari setiap kota, berbicara individu. Bahwa Allah merindukan bahwa semua orang datang, jiwa-jiwa datang, dan dikumpulkan dalam satu penggembalaan. Dan di sana Tuhan angkat gembala untuk menggembalakan jemaat-jemaat itu. Kita perhatikan yang selanjutnya. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 4. Perhatikan. Yeremia 23 ayat 4. Supaya saudara benar-benar kita memahami bahwa betapa pentingnya penggembalaan ini. Karena Tuhan yang mengangkat gembala. Terus baca. Yeremia 23 ayat 4. Iya. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala. Jadi Tuhan mengangkat atas mereka gembala untuk menggembalakan jemaat tersebut. Yang dikumpulkan tadi, yang dikumpulkan Tuhan. Harus ada yang menggembalakan mereka. Itulah sebabnya Tuhan harus angkat gembala untuk menggembalakan mereka. Terus baca. Yang akan mengembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Nah, Demikianlah firman Tuhan. saudara-saudara, kalau saudara sudah digembalakan, berarti tidak akan terkejut, tidak akan takut lagi, tidak akan ada yang hilang, dimakan oleh serigala, binatang buas. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menetapkan gembala. Gembala itu adalah penjaga bagi umat yang telah dipimpin, bagi umat yang telah dituntun. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti, kita harus menyadari, kita sebagai seorang gembala harus bertanggung jawab terhadap seluruh domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Dalam Yehezkiel pasal 33, ya, ayat yang ke-7, coba dibaca. Ya. Yehezkiel 33
ayat yang ke-7. Iya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Nah saudaraku, Tuhan angkat gembala, saudaraku, untuk memperingatkan segala dosa-dosa jemaat itu. Segala kesalahan, segala kejahatan harus ditegur oleh seorang gembala. Jadi gembala itu diangkat Tuhan untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka, supaya mereka bertobat dari hidup mereka yang salah. Terus baca. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Nah saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara siapapun kita yang mendengar saat ini, saya katakan kalau saudara diperingatkan oleh seorang gembala, saudara harus mau diperingatkan, saudara harus bertobat diperingatkan. Karena apabila kamu tidak mau bertobat diperingatkan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dan kamu telah benar-benar diperingatkan, tetapi apabila juga gembala tersebut tidak mau memperingatkan saudara, maka yang dituntut pertanggungjawaban adalah gembala tersebut. Apabila ada di antara saudara jemaat-jemaat Tuhan, di antara saudara mati karena dosamu, mati karena tidak diperingatkan oleh gembala, mati dalam dosanya karena tidak ditegur oleh seorang gembala, maka yang dituntut oleh Tuhan adalah gembala tersebut. Sebab Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa mereka. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, inilah namanya gembala. Gembala benar-benar harus bertanggung jawab terhadap jemaat yang dipimpinnya. Jemaat yang dipimpinnya, gembala harus bertanggung jawab terhadap jemaat yang dipimpinnya. Selanjutnya, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, tetapi kalau gembala sudah memperingatkan jemaat yang berdosa tadi, supaya ia bertobat dari hidupnya, supaya orang berdosa tadi, jemaat yang jahat tadi, bertobat, berubah, menjadi setia kepada Tuhan terus. tetapi ia tidak mau bertobat, Tapi kalau jemaat ini sudah diperingatkan, sudah ditegur, tidak mau bertobat dari hidupnya, ia akan mati dalam kesalahannya. lalu jemaat tersebut mati dalam dosanya, Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. tetapi gembala telah menyelamatkan nyawanya. Artinya bebaslah gembala tersebut dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, gembala benar-benar diangkat Tuhan untuk bertanggung jawab atas domba-domba yang dipimpinnya. Oleh karena itu kalau saudara sebagai gembala, pimpinan gereja, sebagai hamba Tuhan, pendeta, saudara harus betul-betul bertanggung jawab terhadap jemaat yang kau pimpin. Saudaraku, kita menjadi gembala, bukan kita ini menjadi gembala hanya mencari untung, saudaraku. Kita tidak mencari untung, tetapi kalau kita menjadi menggembalakan jemaat itu adalah sebagai tanggung jawab kita kepada Kristus. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan memang mereka hanya memikirkan keuntungan, upah daripada apa yang dikerjakannya, upah dari apa yang dikerjakannya. Jadi sehingga dia tidak memperdulikan kalau datang serigala atau macan atau apapun bentuknya, singa ingin menerkam domba-domba itu, dia lari. Karena apa? Dia bukan gembala. Sebab kalau gembala di dalam Yohanes pasal 10, kita perhatikan saudaraku, gembala itu harus bertanggung jawab betul terhadap domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 3 dimulai. Yohanes 10 ayat 3. Iya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba harus mendengarkan suara gembala terus. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Gembala itu memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntun domba-domba itu keluar. Itu sebabnya seorang gembala harus mengenal seluruh jemaatnya.
Seorang gembala harus mengenal seluruh jemaatnya. Seluruh domba-domba yang dipimpinnya harus dia kenal. Namanya pun harus dia kenal. Itulah seorang gembala. Seorang gembala mengenal siapa domba-dombanya. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kalaupun kita jadi gembala, saudaraku, apakah saudara sudah mengenal domba-dombamu dengan benar? Apakah saudara mengenal jemaatmu? Atau memang saudara hanya mengorganisir penggembalaan itu, bahkan kamu sendiri tidak pernah mengenal domba-dombamu? Itu adalah gembala yang jahat. Tetapi gembala yang baik adalah mempertanggungjawabkan, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Selanjutnya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, maka domba-domba harus mengenal suara gembalanya. Orang asing tidak didengarkan. Domba-domba harus mendengarkan suara gembalanya. Makanya jika saudara sebagai jemaat, saudara sebagai domba Tuhan, ingatlah, dengarkanlah gembalamu. Jangan dengarkan yang lain. Domba-domba mengenal siapa gembalanya. Gembala asing dia tidak mau. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya memiliki seekor anjing, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya melihat kalau anjing saya ini, saudaraku, kalau saya datang, dia ekornya itu langsung goyang-goyang, menunjukkan penyambutan yang luar biasa. Kenapa? Karena anjing itu tahu bahwa saya lah yang menggembalakan dia. Tetapi coba kalau datang yang asik, dia langsung lari. Kenapa lari? Karena memang dia mengenal siapa gembalanya. Begitulah juga penggembalaan ini di hadapan Tuhan. Jemaat itu saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara sebagai jemaat yang tergembala, kalau kamu mengenal gembalamu, kalau bukan gembalamu berarti kamu lari. Ya, coba baca tadi. Ayat 4. Iya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Jika semua domba-domba yang telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, gembala berjalan di depan domba-domba itu. dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba harus mengikuti gembalanya. Karena mereka mengenal suaranya. Karena apa? Karena gembala itu sangat dikenal oleh domba-dombanya. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita mau digembalakan, saudara-saudaraku, hiduplah dalam penggembalaan yang benar. Saudaraku, gembala itu sama dengan orang tuamu dalam Tuhan. Kalau dalam Efesus berkata, gembala itu itulah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. 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 Gembala itu itulah orang tuamu dalam Tuhan. Coba baca dulu. Efesus pasal 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di sini ada kalimat harus. Kalau kalimat harus, mesti. Seorang orang tua dalam Tuhan yang harus kita taati. Selanjutnya, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. orang tua dalam Tuhan itulah gembala kita, bapak rohani kita. Sedangkan ayah dan ibu itulah orang yang melahirkan kita, membesarkan kita secara jasmani. Dikatakan ayah dan ibumu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sana hormatilah dia. Tetapi kalau orang tuamu dalam Tuhan, taatilah dia. Kalau taat sudah pasti hormat. Hormat tapi belum tentu taat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita. Sebab sebenarnya orang tua dalam Tuhan itulah wakil Allah. Itulah Allah yang kamu lihat. Itulah figur Allah. Gembala itu adalah figur Allah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Makanya dia harus berada di depan kita. Dan domba-domba mengikutinya dari belakang. Inilah namanya berbicara hidup dalam penggembalaan. Jemaat yang tergembala itu pasti tertanam.
Amin.